Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara menyampaikan kepada peserta. Nah, sekarang kita mulai dari unit 1 yaitu pembelajaran aktif. Ya, Bapak Ibu semua. Nah, untuk hal ini ya kita memperkenalkan kepada peserta yaitu introduction ya. Nanti kisaran 5 menit Bapak Ibu semua menjelaskan tentang latar belakang ya dari kegiatan ini. Silahkan nanti dibacakan latar belakang tersebut, dimulai dari salah satu tujuan penting pembelajaran adalah mengembangkan potensi siswa, kemudian pendekatan pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi tersebut antara lain pembelajaran aktif, dan juga guru sangat perlu memiliki pemahaman yang baik tentang pendekatan tersebut untuk mendukung peran penting mereka dalam mengembangkan potensi siswa tersebut. Kemudian berikutnya lagi Bapak Ibu semua menyampaikan tujuan. Nah, tentunya tujuan ini sudah disampaikan ya. Oke. Nah, setelah tujuan disampaikan ya, Bapak Ibu menyampaikan bahwa kegiatan untuk sinkronis hari ini yaitu mencakup antara lain kegiatan pertama yaitu mengenal unsur pembelajaran aktif, kegiatan kedua menyepakati kegiatan pembelajaran aktif, kemudian kegiatan tiga mengidentifikasi kegiatan pembelajaran aktif, dan kegiatan 4 yaitu pemetaan unsur pembelajaran aktif terhadap 5M dan 4K atau 4C. Oke. Nah, brainstorming ya, surah pendapat. Berdasarkan video yang Bapak Ibu tonton pada kegiatan asinkronis, kegiatan pembelajaran aktif apa sajakah yang muncul? Jadi dalam hal ini Bapak Ibu semua menanyakan kembali ya, saat yang dengan asinkronis ya, ditanyakan kira-kira apa saja yang diperoleh tentang pembelajaran aktif yang muncul itu. Kita gali bersama kembali. Oke. Berikutnya lagi untuk kegiatan 1. Nah, kemudian kita masuk dalam kegiatan 1. Yaitu apa? Mengenal unsur pembelajaran aktif atau klasikal. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu semua menyampaikan kepada peserta ya, mengamati slide demi slide, gambar demi gambar. Misalkan gambar yang pertama yaitu ini gambar apa ya? Nah, ini gambar apa ya? Sedang ngapain ya orang tersebut ya? Nah, ternyata ini gambar melakukan ya kegiatan atau doing. Kemudian kita tampilkan lagi slide berikutnya, gambar berikutnya lagi ya. Nah, kalau kita next itu akan muncul gambar berikutnya lagi. Ini gambar sedang melakukan apa siswa tersebut. Nah, nanti kan surah pendapat. Nah, ada yang menyampaikan ini itu. Nah, ini termasuk dalam kegiatan mengamati atau observing. Oke, berikutnya lagi. Nanti kalau diklik akan muncul gambar yang ini. Nah, ini kira-kira gambar apa ya? Nah, nanti gunakan mikrofon ya, peserta menyampaikan menggunakan mikrofon. Nah, ini adalah kegiatan interaksi, yaitu apa? Proses pertukaran gagasan atau antar dua orang atau lebih. Jadi jangan dimunculkan semuanya terlebih dahulu. Jadi supaya apa? Supaya ada urun gagasan atau pendapat dari peserta. Kemudian menampilkan gambar yang ini ya, kita next berikutnya lagi. Ini adalah gambar komunikasi ya, proses penyampaian gagasan, pikiran, perasaan oleh orang. Nah, nanti silakan peserta supaya menyampaikan ide-idenya terlebih dahulu terhadap gambar-gambar ini ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya lagi ini kan nanti munculnya gambar ini dulu ya kan. Nah, ini gambar orang sedang ngapain? Nah, sedang apa? Nah, ternyata nanti kan oh itu sedang mikir. Nah, oke, ini adalah kegiatan seseorang sedang melakukan refleksi. Nah, kemudian jelaskan refleksi adalah proses memikirkan makna dari belajar yang dialami, baik yang terkait materi yang diberikan maupun pengalaman belajarnya. Nah, refleksi ini dipicu dengan pertanyaan hasil berikut. Oke. Nah, dari kegiatan yang disampaikan tadi, ya kan, gambar-gambar tadi, itu kan kalau kita amati ada unsur mengalami, kemudian adanya interaksi, adanya komunikasi, kemudian adanya refleksi. Sehingga ya kita buat satu akronim ya, yaitu apa? Mikir. Ingat, mikir itu bukanlah suatu urutan, tapi misalkan kita agak sedikit juga masalah ya. Oke. Berikutnya karakteristik pembelajaran aktif yaitu antara lain yaitu ada passive learning, kemudian ada active learning. Nah, dalam hal ini passive learning yaitu receiving information and ideas ya. Active learning yaitu experience, reflection and dialogue ya with self others. Oke. Berikutnya lagi kegiatan yang kedua menyepakati kegiatan belajar aktif. Nah, nanti ya Bapak Ibu semua ya, peserta berdiskusi mengelompokkan kegiatan yang berdasarkan video, mengalami interaksi, komunikasi dan refleksi. Nah, dalam hal ini silahkan nanti gunakan lembar kerja 1.1 ya.
Jadi peserta diminta untuk mendiskusikan apa LK 1. LK tersebut nanti silakan bagi melalui grup WA, nggak masalah, menggunakan room chat juga nggak masalah ya, terserah Bapak Ibu semua. Oke, LKP 1 ini ya, ini antara lain yaitu ada kegiatan mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi. Mengalami melakukan kegiatan doing, kemudian mengamati observing. Interaksi yaitu proses pertukaran gagasan antara dua orang atau lebih. Kemudian komunikasi atau KI itu proses penyampaian gagasan atau pikiran perasaan oleh seorang kepada orang lain. Kemudian refleksi memikirkan makna dari belajar. Jadi gunakan ini ya, LKP ini. Yang mengalami kegiatan itu apa saja, interaksi contohnya itu apa saja, komunikasi contohnya apa saja, refleksi apa saja. Oke. Nah setelah itu ya fasilitator memberikan link ini ya melalui akun atau Zoom, dan kemudian ya dari link ini LKP ini ya peserta ya diminta untuk masuk ke dalam breakout room yang telah dibuat oleh Bapak Ibu semuanya ya, silahkan nanti digiring ke dalam breakout room. Oke. Kemudian setelah berdiskusi dalam breakout roomnya ya, kemudian peserta kembali ke ruang utama. Dalam hal ini nanti wakil kelompok menyampaikan hasil diskusinya, kelompok lain menambahkan komentar. Kemudian fasilitator dan peserta menyepakati kegiatan yang mencerminkan pembelajaran aktif. Jadi berdasarkan ide-ide yang disampaikan oleh tiap-tiap kelompok nanti kita menyepakati bersama contoh kegiatan aktif itu seperti apa. Oke, kemudian berikutnya lagi kegiatan yang ketiga yaitu apa? Mengidentifikasi contoh kegiatan pembelajaran aktif, yaitu kita menyampaikan apa saja kegiatan pada setiap unsur pembelajaran aktif berdasarkan pengalaman. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan guru untuk memunculkan merespon kegiatan tersebut. Dalam hal ini silakan nanti gunakan LKP 1.2 atau lihat slide berikutnya untuk memunculkan ini. Oke. Nah, sebelum masuk ke sini ya Bapak Ibu semua ya, nanti ya kita beri gambaran terlebih dahulu yang mengalami, misalkan ya apa saja yang dilakukan siswa, kegiatannya siswa itu apa saja ya. Kemudian yang dilakukan oleh guru, memunculkan apa yang dilakukan supaya siswa bisa melaksanakan proses mengalami. Kemudian respon apa yang dilakukan oleh siswa setelah guru melakukan suatu kegiatan, siswa meresponnya bagaimana dalam hal mengalami ini ya. Kemudian unsur mengalami. Kemudian begitu juga yang interaksi ya, apa yang dilakukan siswa dalam kegiatan interaksi tersebut, yang dilakukan guru itu apa saja ya kegiatannya, kemudian siswa nanti responnya itu bagaimana ya, gunakan LKP 1.2. Nah kemudian peserta nanti jangan lupa ya untuk LKP 1.2 silakan pisahkan ke dalam breakout room ya untuk mengisi LK 1.2 ya. Jadi nanti fasilitator masuk ke dalam tiap-tiap room yang telah ditentukan. Oke. Kemudian setelah waktu ditentukan, kemudian kembali ke ruang utama. Wakil kelompok menyampaikan hasil diskusi kelompok lain dan memberikan komentar. Jadi nanti kembali ke ruang utama lagi menyampaikan hasil ide gagasannya ya berdasarkan diskusi dari tiap kelompoknya. Oke, berikutnya lagi Bapak Ibu semua selaku fasilitator membaca informasi tambahan ya. Fasilitator mengirimkan IT informasi tambahan 1 melalui WA group atau chat room ya. Kemudian ya silakan nanti di share screen nggak masalah, bacalah informasi tambahan 1.1 untuk kegiatan pembelajaran aktif ya. Oke, dibacakan ya. Dan juga kita share screen kemudian peserta membacakan ya biar kelihatan aktif ya. Oke, berikutnya lagi kegiatan 4. Nah, ini yang kadang-kadang bingung. Kegiatan 4 ini apa? Yaitu pemetaan unsur pembelajaran aktif dan keterampilan abad 21. Nah, ini nanti fasilitator mengirimkan informasi tambahan 1.2 melalui WA group. Jadi, untuk masuk kegiatan ini ya, begitu kita membacakan ini, nanti fasilitator mengirimkan informasi tambahan 1.2. Kemudian share screen ya biasa ya, baca bersama-sama informasi tambahan abad 21. Kemudian setelah itu ya baru peserta mengerjakan tugas pada LKP 1.3. Kemudian apakah unsur pembelajaran aktif mendukung 5M ya, setelah itu ya kita bertanya
Apakah unsur pembelajaran aktif mengandung 5M dan abad keterampilan 21? Jelaskan. Nanti diminta untuk menyampaikan jawabannya, yang untuk menjelaskan. Kemudian setelah itu ya mendiskusikan hasil kerja Bapak Ibu, khususnya terkait tepat tidaknya unsur pembelajaran aktif yang mengandung 5M dan keterampilan abad 21 atau 4C. Nah, kemudian berdiskusi. Tetapi untuk mengerjakan LKP 41.3 ini ya nanti dikerjakan secara dalam kelompok ya, atau breakout room kembali, kemudian nanti masuk berdiskusi kembali seperti tadi kegiatannya. Oke. Nah, setelah ini disampaikan, kegiatan ini selesai, maka kita memberikan suatu penguatan bahwa keterampilan abad 21 antara lain ada kreativitas, berpikir kritis, kemudian collaboration, dan juga keempat communication ya. Ini memiliki muara yang berbeda. Untuk kreativitas dan berpikir kritis nanti disampaikan ya Bapak Ibu semua, ini bermuara pada kemampuan memecahkan masalah secara kreatif. Kemudian ketiga, collaboration dan juga communication ya, ini bermuara pada hidup bersama dalam harmoni. Seperti itu ringkasan kegiatan pada kegiatan asinkronus. Oke, semoga bermanfaat.